lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Dini setelah beberapa bulan kemarin tidak ada pembelajaran dari Ibu ya, karena vakum selama ini. Oke, langsung saja. Di masa pandemi seperti ini, tak henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, langsung saja. Hari ini Ibu akan membahas tentang soal-soal tryout untuk kelas 6 SD. Ada yang sudah pernah apa ya? Hari ini Ibu akan membahas tentang soal tryout untuk kelas 6 SD. Nah, apa saja soalnya? Ya, yang akan kita bahas yaitu soal tryout yang sudah kita lalui kemarin, yaitu soal tryout 1, 2, dan 3. Nah, namun Ibu akan membahasnya satu persatu, kemudian nanti bisa dilihat lagi di video selanjutnya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang materi soal tryout IPA untuk kelas 6 SD di Kabupaten Sleman ya. Langsung saja nomor 1 yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sawah adalah, nah kita harus garis bawahi kalau sawah itu ada apa saja. Nah di sini ada elang. Sepertinya tidak mungkin ya di sawah ada elang itu. Kemudian di sini ada elang juga yang B, jadi kita eliminasi. Lalu yang C ada padi, belalang, katak, ular. Jadi ini sudah betul ya, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, lalu katak dimakan ular. Inilah yang ada di sawah. Lalu yang ini bagaimana? Tanaman padi yang D dimakan tikus, lalu dimakan bangau dan ular. Nah ini salah ya, karena bangau tidak mungkin ada di sawah. Oke, yang selanjutnya nomor 2, hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah, nah yang mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Kalau cacing pita itu parasit, anggrek itu komensalisme atau yang tidak merugikan. Kemudian pohon mangganya juga ini tidak dirugikan, tapi pohon anggrek bisa melakukan fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Lalu tali putri menempel. Nah tali putri ini sudah kita tahu ya, bahwa tali putri dan cacing pita itu adalah parasit. Nah, jadi yang betul itu adalah kacang tanah dengan bakteri Rhizobium. Jadi, kacang tanah mendapatkan keuntungan dari bakteri Rhizobium, dan bakteri Rhizobium pun diuntungkan oleh kacang tanah. Oke, selanjutnya nomor 3. Buah kepel merupakan buah khas daerah istimewa Yogyakarta, namun saat ini buah kepel sangat jarang ditemui. Salah satu penyebab kelangkaan buah kepel adalah yaitu daging buahnya tipis sehingga tidak dibudidayakan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rantai makanan. Makhluk hidup yang tepat untuk menggantikan huruf X, Y, dan Z secara urut sehingga memungkinkan terjadinya rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, di sini ada padi. Nah, padi dimakan oleh apa? Kita lihat dulu konsumen. Untuk mengetahui konsumen 1, kita lihat konsumen 2-nya. Jika di sini burung, maka yang tepat adalah burung tidak mungkin memakan ular ya. Jadi di sini semuanya salah, yang pasti adalah B. Jadi ini huruf X-nya itu ini ya, katak. Nah, tapi ternyata ini di sini yang ditanya adalah X, Y, Z. Jadi X di sini dulu, baru Y di sini. Nah, berarti jika X-nya itu konsumen 2-nya katak, maka konsumen pertamanya apa? Ya, konsumen pertamanya ya belalang sama ya. Nah, belalang pun bisa dimakan oleh katak. Kemudian burung bisa memakan ulat. Jadi jawabannya betul adalah B. Nah, yang bisa memakan konsumen 2, burung dan katak ini adalah ular sebagai konsumen ketiga. Jadi jawabannya B. Untuk nomor 5, di sini ada pohon atau tumbuhannya ini seperti ini, pohon keladi. Kemudian di sini ada teratai ya, yang sangat terkenal yang selalu dibahas dalam pembelajaran IPA itu adalah bunga teratai. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua tumbuhan seperti gambar tersebut adalah, nah kita sudah tahu bahwa ini adalah tumbuhan hidrofit. Maka berdasarkan gambarnya pun yang betul adalah D, tangkai daun berongga untuk saluran udara pernapasan. Oke, yang selanjutnya nomor 6, hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan cicak adalah, nah berarti karena cicak ini hewan melata, maka kita cari hewan-hewan lain yang sama-sama melata, yaitu seperti D, yaitu bunglon, katak, dan landak semut. Ini yang Ibu eliminasi, tidak mungkin. Kelelawar ini tidak mungkin, seperti cicak, musang juga ya, terenggiling juga. Seperti kita ketahui, kelelawar itu menggantung ya, jadinya menggantung di pohon, lalu musang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, kemudian terenggiling itu adalah menggulungkan badannya. Untuk nomor 7,
Kita lihat di sini ada tabel pasangan yang tepat untuk tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan nomor. Nah, di sini kita ada kelapa, suplir, pisang, kencur, stroberi. Jadi yang betul itu adalah suplir dengan spora, kemudian kencur dengan rizoma, dan stroberi dengan geragi. Di sini ada yang salah, kelapa itu bukan tunas, walaupun seperti biasanya kita mendengarnya ada tunas kelapa, namun kelapa itu cara berkembang biaknya itu dengan menggunakan biji, sedangkan pisang yaitu dengan tunas. Jadi jawabannya 2, 4, dan 5. Nomor 8, kawasan lereng Merapi rawan terjadi penambangan liar. Harga jual yang tinggi dan kondisi ekonomi menjadikan masyarakat terus melakukan penambangan. Cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan kawasan tersebut adalah yaitu menjadikan kawasan lindung bersama masyarakat. B. Nomor 9, maraknya pembangunan pabrik dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar memberikan dampak buruk berupa C, yaitu terjadinya hujan asam dan peningkatan polusi udara. Nomor 10, pada ekosistem sungai terdapat ganggang, ikan nila, dan berang-berang. Kemudian sekelompok burung bangau tinggal pada ekosistem tersebut dalam jangka waktu lama. Kemudian kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah di sini kita tuliskan dulu, ganggang itu kemudian dimakan oleh ikan nila. Jadi ganggang sebagai produsen, ikan nila sebagai konsumen 1, lalu ikan nila dimakan oleh bangau, bangau sebagai konsumen 2. Nah, di sini kita ketahui bahwa tadi sekelompok bangau kemudian tinggal, maka bangaunya meningkat, kita beri tanda panah. Maka jika bangau meningkat, banyak ikan nila yang dimakan, maka ikan nila menurun sehingga ganggang pun meningkat. Jadi jawabannya A, populasi ganggang meningkat sedangkan populasi ikan nila menurun. Soal berikutnya nomor 11, di sini ada kupu-kupu, lalu yang di tanda panah ini adalah yang ini ya, di bagian mulutnya ada seperti ditunjukkan huruf S adalah yaitu ini adalah proboscis atau yang berfungsi untuk menghisap nektar. Jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 12, fungsi bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh huruf X adalah, nah di sini ada putik ya. Putik itu ada satu di tengah-tengah. Putik itu adalah alat kelamin betina. Sedangkan yang lainnya ini adalah benang sari. Jadi jawabannya yang B ya, alat kelamin betina yaitu putik. Nah, nomor 13, perhatikan di sini ya, ada serangga, kemudian bertelur, lalu ini menjadi larva, menjadi pupa, lalu menjadi imago. Nah, hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar adalah, nah, di sini banyak sekali coretan, ini hanya untuk menghafal saja bahwa yang seperti ini adalah daur hidup metamorfosis sempurna. Nah, yang sempurna itu adalah ada 4 tahap ya, yaitu dia melalui proses telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan yang tidak sempurna itu tidak melalui daur pupa dulu ya. Jadinya ini contoh-contoh yang sempurna itu adalah seperti yang diberi bulatan ini adalah yang sempurna. Kepik, lebah, kumbang, kunang-kunang, dan semut. Jadi yang tidak diberi bulat ini adalah yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi yang betul adalah D. Oke. Nomor 14, tahun ini petani mengalami penurunan hasil panen padi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas wereng. Tahapan daur hidup wereng yang merugikan petani adalah yaitu imago ya. Imago itu adalah tahap yang dewasa. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Di sini tanda panahnya menunjukkan pada bagian antara ibu jari dengan telapak tangan. Maka jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan huruf Y adalah sendi pelana, arah geraknya yaitu 2 arah. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada beberapa pernyataan yang menunjukkan perubahan fisik pubertas pada perempuan dan laki-laki. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan fisik perempuan pada masa puber adalah, yaitu nomor 1, payudara membesar, kemudian panggul membesar, dan nomor 5, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Jadi jawabannya C, karena yang dada membidang itu adalah pria dan tumbuh jakun juga pria. Selanjutnya nomor 17, kita lihat di sini ada bagian dari sistem pernapasan. Nah, fungsi bagian organ pernapasan yang ditunjukkan huruf X adalah A, menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronchiolus ya, di sini ya. Ini adalah bronkus. Jadi bronkus itu adalah menyalurkan udara dari tenggorokan sini ke bronchiolus. Nomor 18, di sini ada gambar katak dan di sini ada gambar X. Nah, X ini adalah paru-paru. Fungsi bagian alat pernapasan yang ditunjukkan huruf X adalah tempat pertukaran udara yang dibantu oleh kapiler darah. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan huruf R adalah menghasilkan enzim yang berfungsi. Nah, di sini R ini adalah lambung. Maka fungsinya yaitu mengubah protein menjadi pepton.
Ya. Nomor 20, Pak Ramli sudah 2 hari tidak masuk kerja. Hasil pemeriksaan dokter, tekanan darah Pak Ramli tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah A. Menghindari makanan asin dan berlemak. Untuk soal nomor 21, di sini ada peredaran darah. Nah, urutan peredaran darah yang kaya CO2 yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, seperti kita ketahui bahwa paru-paru itu menyalurkan darah yang kaya akan oksigen, dan kebalikannya adalah seluruh tubuh akan menyalurkan karbon dioksida ke paru-paru ya. Jadi urutannya yaitu dari 7, kemudian ke 1, lalu ke 4, dan ke 8 ke atas ya. Dari sini sebenarnya dari seluruh tubuh ini, kemudian melalui 7, kemudian ke 1, ke 4, lalu ke 8 ke atas ya, mau menuju ke paru-paru. Oke, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan organ jantung adalah A. Mengurangi makanan berlemak ya. Untuk mencegah jantung koroner, untuk penyakit jantung itu mengurangi makanan yang berlemak. Perhatikan gambar berikut nomor 23. Bagian dari organ tersebut yang ditunjukkan huruf X adalah X ini di sini ya. Di sini gambarnya ada skas, ki, beka, beki. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, serambi kanan ini untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Oke, selanjutnya nomor 24. Pada percobaan tersebut, jika membran karet ditarik kemudian dilepaskan, maka yang terjadi adalah jika membran karet ini ditarik, maka udara akan masuk, lalu P dan Q akan menggelembung. Jadi jawabannya A. Udara masuk melalui pipa sehingga balon mengembang, kemudian balon P dan Q mengempis sehingga udara keluar melalui pipa. Karena tadi di sini adalah ditarik kemudian dilepaskan. Jadi ketika ditarik ada udara yang masuk ke P dan Q, kemudian ketika dilepaskan kembali, udara yang ada di dalam P dan Q kemudian keluar lagi. Nomor 25, plastik dipilih untuk membungkus makanan karena memiliki sifat A. Kedap air dan ringan. Nomor 26, kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud menyublim adalah, menyublim itu adalah dari padat ke gas. Maka jawabannya adalah D. Meletakkan kamper di almari pakaian ya. Lama-kelamaan kamper yang padat itu bisa menjadi tambah kecil dan kemudian akhirnya menghilang karena menguap menjadi gas. Oke, nomor 27. Perubahan wujud benda yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, di sini ada gelas yang berisi air es ya. Nah, kemudian air es ini mencair sehingga kadang di sini kita bisa lihat ya, di kaca, gelas kaca ini nanti akan terlihat embun ya, embun, air embun. Jadi di sini yang betul adalah mencair dan mengembun. 26. Pemasangan kabel listrik di tepi-tepi jalan dibuat agak kendor. Hal ini bertujuan yaitu C, agar tidak putus saat menyusut di malam hari, makanya selalu kendor. Jadi ketika panas memuai jadi seperti kendor, tapi jika malam menyusut. Nah, nomor 29. Cara perpindahan panas yang sama pada peristiwa tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, cara perpindahan panas yang sama itu mana? Nah, ini ada jawabannya 1 dan 4. 1 itu menjemur padi pada siang hari, jadi terkena matahari langsung, jadi itu radiasi. Lalu, tubuh terasa hangat saat di sekitar api unggun. Nah, ini juga radiasi karena panas langsung ya, panasnya itu terasa langsung. Radiasi itu adalah perpindahan panas secara langsung. Nomor 30, Rina melakukan percobaan melelehkan coklat dengan menggunakan 4 wadah. Wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang berbeda, namun bentuk, ukuran, dan nyala api sama. Tiap wadah membutuhkan waktu yang berbeda hingga coklat meleleh semua. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang tepat adalah, nah, di sini semakin dia cepat melelehnya, berarti dia adalah penghantar panas yang baik. Nah, jadi penghantar yang panas yang baik yaitu yang pertama perak, kedua tembaga, ketiga aluminium, dan yang terakhir adalah kaca. Jadi yang betul adalah C. Perak menghantarkan panas lebih baik dari kaca. Nomor 31, alat musik berikut yang dibunyikan dengan cara digesek. Nah, ini biasa kita eliminasi yang bukan, dan kita lihat yang betul adalah B. Cello, biola, dan rebab. Nomor 32, sumber bunyi pada alat musik seperti pada gambar ditunjukkan nomor. Nah, sumber bunyinya mana? Yaitu nomor 2 ya, pada senar gitar. Kemudian nomor 3 adalah ini pada membran rebana ini ya, kulitnya ya, yang dipukul yang sehingga menghasilkan bunyi. Nah, kemudian nomor 33, perhatikan percobaan berikut. Nah, jika botol kaca ditiup, urutan bunyi dari yang terendah ke tertinggi pada percobaan tersebut adalah, di sini Ibu buat coretan. Jika botol yang berisi air, jika ditiup, air itu dari sedikit ke banyak. Jadi nada yang rendah itu adalah yang airnya sedikit, kemudian
Semakin tinggi itu adalah semakin banyak airnya. Lalu jika botol yang berisi air dipukul, nada terendah adalah botol yang memiliki air yang lebih banyak, lalu semakin tinggi ke botol yang memiliki air semakin sedikit ya. Jadi kebalikannya, beda ditiup dan dipukul. Nah, karena ini yang ditanya adalah ditiup, maka air yang sedikit ke yang banyak, maka urutannya adalah 2, 4, 1, 3, dan 5. Edo menarik tuas rem sepeda yang sedang dikendarainya, sehingga seperti berhenti. Gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut adalah gaya D, yaitu gesek ya. Jika kita mengerem, berarti itu akan terjadi gesekan antara ban dengan aspal. Nah, nomor 35. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang pengaruh gaya adalah, isinya adalah 4 dengan K, 3 dengan J. Kita lihat ya di sini. Nah, jika mendorong mobil, maka yang terjadi adalah mengubah benda diam menjadi bergerak. Lalu, jika kita sedang membuat gerabah, maka mengubah bentuk benda. Nah, kemudian jika kita memukul bola ke lantai dengan pemukul, maka yang terjadi adalah mengubah arah gerak benda. Ya, ini betul ya. Oke, jadi yang betul itu adalah 3 ya, yaitu 3J mengubah arah benda. Kemudian ketika sedang mengerem mendadak, ini berarti mengubah benda bergerak menjadi diam. Soal nomor 36, di sini ada yang sedang bermain panahan. Hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar tersebut adalah semakin kuat tali busur, ya, semakin kuat tali busur panah ditarik, maka laju anak panah semakin cepat dan jarak tembak semakin jauh. Nomor 37, di sini ada pensil yang dimasukkan ke dalam segelas air. Pensil tampak seperti pada gambar karena karena D, cahaya dapat dibiaskan dan menembus benda bening. Yang dibiaskan itu ini jadi terlihat seperti patah, kemudian menembus benda bening karena kita bisa melihat pensil dari luar gelas ini. Kemudian nomor 38. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sifat cahaya menembus benda bening yaitu adalah B. Lani melihat ikan cupang yang ada di dalam botol kaca. Jadi bisa melihat ya, karena berada di dalam kaca yang bening. Nomor 39, saat Benny belajar di malam hari, listrik di rumah Benny padam. Benny menyalakan lampu darurat. Kemudian perubahan bentuk energi yang terjadi pada saat lampu darurat dinyalakan adalah, biasanya kan lampu darurat itu dicas ya, ada baterainya di dalamnya yang bisa diisi ulang dengan cara mengecasnya. Maka itu perubahannya adalah kimia menjadi listrik lalu menjadi cahaya. Nomor 40, perhatikan gambar berikut. Pembuatan magnet secara urut seperti pada gambar adalah, nah, jika mendekatkan seperti ini adalah induksi karena ada perantara di sini, lalu ada magnet, kemudian perantaranya adalah batang besi, lalu yang ditarik adalah klip. Nah, lalu yang dililit menggunakan baterai ini yaitu menggunakan elektromagnetik atau elektromagnet. Kemudian yang 3 ini adalah dengan cara digosok ya, digosoknya secara searah. Dan yang keempat adalah induksi karena ini ada magnet melalui paku besar untuk menarik paku payung. Nomor 41, di sini ada gambar-gambar seperti serabut-serabut gitu, berarti ini adalah medan magnet ya. Sifat magnet yang sesuai dengan gambar adalah C. Daerah sekitar magnet dipengaruhi oleh gaya magnet. Nomor 42, tagihan listrik Pak Budi membengkak setiap bulannya. Cara yang dapat dilakukan Pak Budi untuk mengurangi hal tersebut adalah C. Mencabut steker alat listrik yang tidak digunakan. Jadi setiap menggunakan benda elektronik jika tidak digunakan harap dicabut ya stekernya. Nomor 43, pernyataan yang benar tentang saklar lampu pada rangkaian listrik tersebut adalah, nah kayak ini. Di sini ada jika S1 ditutup kemudian S2 dibuka, berarti S1 itu dinyalakan, S2 ini dimatikan, maka yang akan nyala adalah lampu 1, kemudian ke sini, lalu lampu 2. Nah, sedangkan yang bagian kabel ke sini berarti yang L5 ini nyala karena bisa kembali lagi ke baterai, jadi yang mati hanya L4. Jadi jawabannya adalah B ya, yang padam hanya lampu L4. Perhatikan tabel berikut. Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini untuk mengetahui sumber energi alternatif, maka kita harus mengeliminasi bahan-bahan yang merupakan bahan tambang. Seperti di sini ada batu bara, nikel. Berarti yang termasuk energi alternatif adalah 1, 2, dan 5. Oke, nomor 45, perhatikan gambar planet di sini. Nah, di sini urutannya itu karena dimulai dari matahari di pojok ini, maka nomor 8 ini sudah pasti Merkurius, lalu Venus, Bumi, Mars, kemudian
Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan gambar tersebut, planet yang ditunjukkan nomor 2, 4, 6, 8. Jadi nomor 2 ini adalah tadi Uranus, kemudian nomor 4 itu adalah Jupiter, kemudian nomor 6 ini Bumi, dan nomor 8 adalah Merkurius. Jadi jawabannya D. Nomor 46, posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat pada saat terjadinya gerhana bulan total. Jika terjadi gerhana bulan total, maka jika ini matahari, ini bumi, dan ini bulan yang hitam kecil ini, maka jika total semua sejajar, maka yang betul adalah D ya. Jadi bulan sejajar dengan bumi. Nomor 47, gerakan bumi pada orbitnya saat mengelilingi matahari mengakibatkan A. Matahari seolah-olah bergeser dari utara ke selatan khatulistiwa. Nomor 48, di sini ada siklus air ya, daur air. Prediksi peristiwa yang terjadi apabila tahap daur air yang ditunjukkan nomor 2 terganggu karena cuaca panas yang ekstrim. Nah, karena cuaca panas maka di sini terganggu nomor 2 sehingga tidak bisa hujan ya, karena di sini ada ekoprein. Evaporasi, kondensasi, kemudian presipitasi, dan infiltrasi. Jika 2 terhambat, maka proses 3 ini tidak akan terjadi. Jadi curah hujan menurun akibat terganggunya proses pengembunan ya. Oke, nomor 49, manfaat daun suji bagi manusia adalah C. Pewarna alami ya. Daun suji biasanya digunakan untuk pewarna alami. Nomor 50, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah caranya dengan mengeliminasi semua bahan tambang seperti emas, minyak bumi, grafit, dan batu bara. Jadi tersisa B yang betul, yaitu minyak sawit, terpentin, dan kopra. Oke, bagaimana? Soalnya mudah bukan? Oke, jangan lupa untuk selalu belajar, berdoa, dan berlatih terus ya. Karena tanpa belajar dan berlatih, kalian tidak mungkin bisa melalui tryout selanjutnya. Dan jangan lupa bahwa tryout 1 sampai tryout berikutnya itu soalnya tidak jauh dari tryout sebelumnya, maka jangan lupa untuk selalu mempelajari semua materi tryout yang sudah kalian lalui ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.